Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas alasan Conan Edogawa tidak pernah tumbuh besar. Sobat rekap semua pasti sudah tahu Conan Edogawa sebenarnya adalah Shinichi Kudo yang mengecil akibat diminumkan racun aflatoksin 4869. Dan Conan tinggal bersama detektif swasta bernama Kogoro Mori untuk menyelidiki organisasi hitam yang telah memberinya racun tersebut. Namun seiring berjalannya episode anime manganya, Conan nampak tidak pernah tumbuh besar. Padahal anime detektif Conan sudah memiliki lebih dari 1000 episode. Nah, di balik ratusan chapter dan episode, terdapat beberapa rahasia alasan Conan tidak pernah tumbuh besar. Berikut ulasannya. Agar Ran terkesan sebentar menunggu Shinichi kembali. Dalam salah satu adegan detektif Conan OVA 9 yang berjudul Strangers from 10 Years Later, ditunjukkan bahwa Conan dan detektif Boy tumbuh dewasa pada 10 tahun ke depan. Saat 10 tahun penantian Ran menunggu Shinichi untuk menikah dengannya. Dengan dramatis tanpa sedikit keraguan, Ran yang awalnya dilamar oleh Dr. Araid, Ran menyatakan telah menolak lamaran pernikahan tersebut. Shinichi yang tidak berhasil mendapatkan penawaran aflatoksin 4869 terpaksa hidup sebagai Conan selama 10 tahun ke depan, hidup dalam penuh kebohongan. Shinichi yang tidak sempat lagi mengejar organisasi hitam membuatnya harus menerima kenyataan bahwa Shinichi tidak akan kembali lagi karena Shinichi yang menjadi Conan kini sudah dewasa. Akan tetapi, terdapat segmen di mana Ran tetap memilih untuk menunggu walaupun perlu 10 tahun lagi atau 10 tahun berikutnya, bahkan untuk seumur hidupnya, hanya untuk menikah dengan Shinichi. Dari spekulasi OVA tersebut, kami berkesimpulan bahwa timeline detektif Conan bukan fokus utama, alias terdapat perbandingan terbalik dari OVA 9 ini yang berpesan bahwa Ran terkesan sebentar menunggu Shinichi kembali dalam timeline sebenarnya. Mengulur waktu untuk anime dan manga terus berlanjut. Detektif Conan adalah anime manga yang bertema detektif dan misteri, di mana sebagian besar isi ceritanya tentang kasus dan penyelesaiannya. Aoyama Sensei sendiri yang merupakan pencipta atau ilustrator detektif Conan sepertinya memiliki banyak ide yang cemerlang. Setiap chapter dan episode terlihat berbeda dan sederhana. Jadi, apabila Conan telah menjadi Shinichi kembali, detektif Conan akan tamat dan ide dari Aoyama Goso tidak akan tersampaikan atau bisa juga akan melenceng dari judulnya. Yang tadinya berjudul Detektif Conan, maka akan berubah jadi Detektif Shinichi karena timeline utama sudah selesai. Mudah buat episode filler demi cuan. Menghambat pertumbuhan Conan merupakan sumber pemasukan untuk industri anime. Setiap dikeluarkannya episode filler, industri anime menerima banyak cuan. Poin ini berhubungan dengan poin sebelumnya mengenai penguluran waktu animanganya. Banyak episode detektif Conan yang berbentuk filler. Maka dari itu, pertumbuhan Conan tidaklah dianggap dan hanya sebagai episode tambahan untuk penonton nikmati isi kasus atau analisanya. Kaito Kid belum tertangkap. Kaito Kid adalah seorang pencuri profesional yang mengincar permata. Keunikan dari Kid, dia mencuri lalu melarikan diri dari kejaran polisi maupun Conan dengan menggunakan teknik sulapnya yang unik. Kaito Kid hampir gagal rencana dalam pencurian karena kecerdasan dan kecerdikan Conan. Kid pun menganggap Conan sebagai saingan yang sepadan, seperti Sherlock Holmes dan Arsène Lupin. Namun, Kaito Kid tidak berniat untuk tertangkap, apalagi dia selalu mengembalikan permata curiannya itu. Dan hal ini menjadi salah satu alasan kenapa Conan nampak tidak pernah tumbuh dewasa. Heiji Hattori, rival abadi Shinichi Kudo dalam adu kecerdasan. Heiji adalah seorang detektif SMA terkenal dari Osaka. Ia juga merupakan saingan dari Shinichi Kudo. Mereka memiliki tingkat kecerdasan yang hampir setara. Heiji adalah salah satu orang yang mengetahui bahwa Conan adalah
Shinichi yang mengecil. Ia bersama Conan selalu mengerjakan kasus berdua, walaupun sebenarnya mereka sedang berlomba untuk menentukan siapa detektif terhebat. Meskipun Heiji kalah 1 poin dari Shinichi, nampaknya Heiji keras kepala untuk tetap melanjutkan lomba analisisnya yang tidak diketahui akan berakhir kapan. Dan hal ini menjadi salah satu alasan kenapa Conan nampak tidak tumbuh dewasa. Kogoro Mori belum sukses dengan karirnya. Kogoro Mori ini mantan petugas kepolisian yang menjadi detektif swasta. Namun, sejak Shinichi terkenal, Kogoro menjadi seorang pengangguran karena pekerjaannya terganggu dan diambil alih oleh Shinichi semua. Nah, sejak Shinichi mengecil dan menjadi Conan, lalu Conan datang ke rumah Kogoro. Kogoro Mori ini menjadi detektif hebat dengan julukan detektif tidur. Julukan itu muncul karena Kogoro selalu nampak tidur dalam mengungkap kebenaran kasus, dan saat sudah terungkap, ia bangun tanpa mengingat satu hal pun. Itu semua berkat Conan, karena Kogoro masih sedikit lambat mengerjakan kasus secara mandiri dan seringkali keliru berdeduksi. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Conan nampak tidak tumbuh dewasa. Haibara Ai belum menemukan antidot atau penawar apotoksin 4869. Haibara Ai adalah mantan anggota organisasi hitam berkode name Seri. Dia seorang ilmuwan yang membuat apotoksin 4869. Ia kabur dari organisasi hitam dengan meminum apotoksin 4869 seperti Shinichi untuk menyelamatkan dirinya. Dan sekarang ia sedang dalam penelitian untuk membuat penawar apotoksin 4869. Haibara sudah membuat banyak obat percobaan yang terbukti bisa mengembalikan Conan ke tubuh aslinya. Namun efeknya tidak lama, alias belum sepenuhnya manjur. Sepertinya Aoyama Sensei belum mengungkap antidot atau penawar apotoksin 4869, sehingga Conan dibuat tidak tumbuh besar untuk mengulur waktu bagi Aoyama Sensei berpikir. Detektif Boy belum bisa menyelesaikan kasus sederhana. Detektif Boy adalah sekelompok yang beranggotakan Ayumi, Genta, Mitsuhiko, Haibara, dan Conan. Mereka membuat kelompok detektif cilik untuk membantu seseorang yang sedang mengalami berbagai macam masalah sederhana. Tapi di antara mereka semua, hanya Conan dan Haibara yang sering menyelesaikan kasus, sedangkan 3 detektif boy lainnya hanya mengumpulkan masalah, petunjuk, dan lebih sering bermain-main. Tapi dalam beberapa episode, detektif boy mulai menunjukkan kekompakan dan kerjasama yang bagus. Walaupun mereka belum dapat mengerjakan kasus sederhana seperti membantu temannya yang kehilangan sesuatu. Lagi pula, mereka baru kelas 1 SD. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Conan nampak tidak tumbuh dewasa. Final Act yang masih misteri. Anggota organisasi hitam belum dimunculkan sepenuhnya. Nama asli organisasinya saja belum terungkap. Walaupun Yusaku Kudo beranalisa mengenai kebenaran atau bos organisasi hitam ini bernama Karasuma Reina. Nah, sambil menunggu munculnya anggota baru dari organisasi hitam, Conan dibuat tidak tumbuh besar untuk mengulur waktu bagi Aoyama Sensei berpikir untuk identitas dan kode name anggota organisasi. Terlebih banyaknya misteri aliansi yang akan terbentuk oleh Conan, mulai dari FBI, CIA, PSB, MI6 yang masing-masing punya tujuan tersendiri menyelidiki organisasi hitam. Itulah beberapa alasan Conan Edogawa tidak pernah tumbuh besar. Kami simpulkan bahwa cerita detektif Conan ini tidak terfokus pada timeline atau waktu, lebih menonjolkan analisa dalam penyelesaian kasusnya. Jadi sebagai fans, penonton, pembaca serial detektif Conan, ada baiknya sobat rekap memaklumi alur cerita utama yang terkesan dibuat lama. Kita nikmati, ambil spekulasi positif dari ide kasus autornya, dan menjadikan kita berkembang positif dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Jangan lupa subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Like bila kalian suka video ini, dan dislike aja bila kalian tidak suka. Share juga ke teman-teman yang lain ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you on our next recap channel.